Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات حفظني وحفظكم الله تعالى جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah. Karena ini yang sering kita minta setiap hari, setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nikmat hidayah apa itu? Hidayatul iman, hidayatul Islam, ya, hidayatul taufiq, ya, nikmat hidayah keimanan, keislaman, keistiqomahan, ya, berada di atas tauhid, di atas manhaj yang benar, di atas sunnah, di atas kebenaran, kebaikan. Ini yang terus kita minta setiap harinya. Namun jangan hanya sebatas ihdinas siratal mustaqim di lisan, di hati, tapi dia butuh untuk diaplikasikan. Dengan ikhtiar kita berusaha untuk terus melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, dan terus berusaha untuk menggapai hidayah tersebut. Dan kalau sudah menggapainya, memilikinya, maka ada PR yang paling besar lagi, yaitu menjaganya. Karena wal'iyadzubillah, banyak orang yang sudah menggapai tauhid, sudah menggapai hidayatus sunnah, hidayah di atas manhaj yang benar, hidayah, ya, yang sangat bagus, namun kadang disia-siakan. Awalnya padahal dia luar biasa, mati-matian ingin menggapai hidayah, tapi setelah mendapat hidayah mulai luntur, akhirnya kembali kepada kemaksiatan wal'iyadzubillah. Salah satu penyebabnya sebenarnya adalah kurang bermuhasabah. Dia kurang bermuhasabah, terlalu pede dengan dirinya, amalannya, lupa dia untuk mengintrospeksi, bermuhasabah. Maka pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang al-muhasabah atau urgensi muhasabah, pentingnya bermuhasabah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga segenap umat beliau yang istiqamah berada di atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah di atas sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Karena waktu kita terbatas, jadi kita akan percepat pembahasan tentang al-muhasabah. Pertama, definisi muhasabah. Apa makna dari muhasabah? Bagi yang mungkin belum belajar bahasa Arab, mendengar beberapa istilah-istilah di dalam Islam, ya, apalagi dalam pernikahan ada namanya talaq, ya, rujuk, apalagi as-sadaqah, ya, mahar dan lainnya. Itu kadang-kadang semuanya istilah-istilah berbahasa Arab, ya. Muhasabah. Muhasabah ini masdar diambil dari hasaba yuhasibu. Haknya panjang, ya. Hasaba yuhasibu, hisaban wa muhasabatan. Hasaba yuhasibu artinya menghitung-hitung.
ya, mengintrospeksi, membilang, menghitung. Berarti al-muhasabah, proses atau amalan di mana seseorang berusaha menghitung-hitung dan mengintrospeksi dirinya, hatinya, pikirannya, amalan-amalannya. Ini makna dari al-muhasabah, menghitung-hitung dan mengintrospeksi. Apa yang harus kita muhasabahkan? Yaitu an-nafs, sehingga ada namanya muhasabatun nafsi, mengintrospeksi jiwa. Apa itu nafsu? Nafsu bisa dimaknai dengan ar-ruh, bisa maknanya adalah ruh, ya. Nafsu bisa diartikan dengan ruh. Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ruh yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi apa? Radiyah, engkau ridho dan engkau pun diridhoi. Jangan sampai kita kembali, kita sudah ridho, tapi kadang-kadang Allah belum ridho. Kita pingin dua-duanya, jangan bertepuk sebelah tangan. Kita ridho, Allah pun ridho. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika memanggil, ya, untuk memegang panji peperangan adalah Ali bin Abi Thalib. Malamnya Ali bin Abi Thalib padahal lagi kena penyakit mata, sampai-sampai hampir beliau tidak bisa melihat. Maka paginya dipanggil, mana Ali bin Abi Thalib? Oh, dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Panggil dia, kemudian ya Nabi doakan, akhirnya beliau sembuh dan beliau yang diperintahkan untuk memegang panji rayah bendera tersebut. Kenapa alasannya? Karena Nabi mengatakan Ali bin Abi Thalib, dia adalah orang yang ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita ridho kepada Allah, ridho kepada Allah, tapi kadang-kadang Allah tidak ridho kepada kita dengan kadang-kadang amalan-amalan yang kita lakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR kita ridho kepada Allah, dan bagaimana supaya Allah juga ridho kepada kita. Nah, nafsu bisa juga dimaknai dengan al-qalbu, hati, ya, sehingga ada namanya tazkiyatun nafsi, ya. Bukan tazkiyatul qalbi, tetapi diistilahkan di kitabnya namanya tazkiyatun nafsi, pembeningan hati, ya, jiwa. Ya, pembeningan jiwa. An-nafsu juga bisa dimaknai dengan al-iradah, ya, keinginan yang ada di dalam diri seseorang, sehingga bisa diartikan asy-syakhsiyah, kepribadian seseorang tersebut. Seorang penyair pernah mengatakan, ya, dia mengatakan, wan nafsu kautifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha' wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu, ya, nafsu itu bagaikan anak kecil, bagaikan anak kecil. Jika engkau biarkan, manjakan dia untuk nyusu sampai besar, sampai muda, sampai remaja, masih dia nyusu. Tetapi jika engkau biasakan untuk disapih, maka dia akan terbiasa untuk disapih. Begitulah gambaran nafsu, jiwa seseorang. Jadi jiwa atau hati kita, jiwa kita, kalau jarang dimuhasabah, kalau dibiarin begitu terus, dimanjakan, dia pengen bermaksiat, diikuti, ya, pengen ke bioskop nonton apa, diikuti, ya, pengen malam tahun baru kembang apa, diikutin terus, sampai seterusnya terbiasa dia untuk hal-hal seperti itu. Biasanya ada orang seperti merokok. Dia kalau diikutin terus susah berhentinya.
Berhenti Pak ya, susah Pak Ustadz, susah ini sudah, karena diikutin terus. Coba dibiasakan untuk dikurangi, dibiasakan untuk diberhentikan dan seterusnya, terbiasa. Ya, terbiasa. Cuma kadang orang-orang nggak mau memaksakan dan membiasakan jiwanya, dibiarkan manja. Ya, makanya apa? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi atau yanfatimu. Jadi nafsu bagaikan anak kecil, jika engkau biarkan, remehkan dia menyusu sampai remaja dia menyusu. Tapi jika engkau paksakan dan biasakan untuk disapi, terbiasa nanti dia untuk disapi. Maka muhasabah ini dalam rangka membiasakan jiwa kita, hati kita untuk terbiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi godaannya banyak, syaitan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Belum ada syaitan yang yajri majrodam, belum syaitan yang ada di aliran-aliran darah, belum yuwaswisu fi sudurin nas. Banyak, belum minal jinnati wan nas. Ada syaitan berbentuk jin, ada juga syaitan berbentuk manusia. Banyak sebenarnya ujiannya. Maka kalau kurang bermuhasabah, habis dia. Akhirnya terlena dan terpedaya. Sementara umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW tidak jauh di antara 60 dan 70. Antara 60, 70. Jarang yang melewati 70. Nah, ini makna daripada muhasabah dan juga an-nafsu. Sekarang kita masuk ya, fadailu al-muhasabah, keutamaan bermuhasabah. Kenapa kita harus bermuhasabah? Ya, apa keutamaannya? Pertama, muhasabah ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama apa keutamaannya? Muhasabah merupakan perintah dari Allah dan menunjukkan ciri orang yang bertakwa. Firman Allah yang sangat masyhur di surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Rabbul Izzati wal Jalal berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan di sini Allah menyebut ittaqullah itu 2 kali, sampai 2 kali disebutkan. Pertama Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian dengan azab-azab Allah. Setelah Allah memerintahkan kita bertakwa, takut kepada Allah, baru Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa, masing-masing orang, setiap individu hendaklah melihat, mengoreksi, mengintrospeksi apa yang sudah ia lakukan untuk menuju hari esok nanti, hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah. Yang kedua kali Allah mengatakan apa? Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ini luar biasa, sampai 2 kali Allah sebutkan ittaqullah, menunjukkan bahwa bermuhasabah ini penting. Orang kalau kurang takwanya, malas dia bermuhasabah. Kalah dia dengan pedagang. Ya, jangan kalah sama pedagang. Kalau antum lihat para pedagang, omsetnya itu tahu dia kurangnya 1.000 kah, 2.000, 3.000, omsetnya naik 1.000, 2.000, 5, tahu dia. Kasirnya luar biasa catatannya, ya. Tahu dia sehari omsetnya berapa, seminggu itu kira-kira omsetnya berapa, tahu dia. Malam kadang dihitung omsetnya, pagi juga, dan seterusnya. Maka jangan kalah dengan pedagang. Hamba Allah jangan kalah dengan asyarik. Jangan kalah dengan para pedagang atau orang yang kerja di perusahaan PT dan seterusnya. Kita harus lebih unggul dari mereka
kalau mereka menghitung-hitung omsetnya tiap hari, oh kita pun harus bermuhasabah, menghitung-hitung bagaimana jiwa kita, ya amalan kita, hati kita, ketaatan kita, terus bermuhasabah. Ini yang pertama. Jadi ini adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa melihat, mengintrospeksi apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Allah di sini menyebut hari kiamat itu seolah-olah besok. Jangan terlalu berangan-angan, kayaknya masih lama Pak Ustaz, kayaknya masih lama Pak Ustaz, leha-leha dulu, masih muda, masih 40 ke bawah dan seterusnya. Besok kata Allah, bukan besok, lighad, persiapkan untuk hari esok. Kenapa Allah menggunakan kata-kata ghadan? Ya supaya kita tahu bahwa azab Allah itu dekat. Jangan seperti orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun. Mereka mengatakan Allah menceritakan bahwa mereka innahum yarawnahu ba'ida, tapi Allah membantahnya wa narahu qariba. Ya, innahum yarawnahu ba'ida. Orang kafir, orang musyrikun memandang, menganggap azab Allah itu jauh, masih jauh. Makanya jangan heran banyak orang musyrikun, kafir, berleha-leha, bermaksiat, judi online, terus apalagi main wanita dan seterusnya. Mereka menganggap jauh masih azab Allah itu. Dan mereka membuktikan, kok mereka bermaksiat nggak sakit? Sementara banyak kaum muslimun, dia ibadah tapi kadang-kadang stroke. Apalagi sakitnya, banyak ya, stroke, apalagi pusing, kesemutan, komplikasi dan seterusnya. Sementara mereka yang musyrikun, kafirun, mereka semakin bermaksiat kok sehat, semakin bermaksiat kok omset banyak, semakin bermaksiat kok perusahaan nambah terus. Nah, ini namanya istidraj. Hati-hati ya, jangan iri dengan mereka, itu namanya istidraj. Ya, cara Allah akan semakin nanti berat hukumannya, siksanya di akhirat ya. Nah, maka kita tidak boleh kalah dengan para pedagang, terus bermuhasabah ya, terus bermuhasabah ya. Innahum yarawnahu ba'ida, Allah mengatakan wa narahu qariba, kami memandangnya azab itu qariba, dekat ya, dekat. Ada azab di dunia, ada juga azab nanti di akhirat. Mana yang lebih dahsyat? Tentu azab di akhirat. Tentu azab di akhirat ini lebih dahsyat. Makanya kita berdoa jangan sampai nanti azab di akhirat. Ya, kalaulah mendapatkan musibah di dunia, nah sabar. Karena bahaya nanti kalau sudah di akhirat, beda azabnya, lebih dahsyat. Lebih ngeri ya, lebih dahsyat. Nah, jadi Allah menyebutkan hari kiamat itu ghad ya, hari esok, berarti dekat, persiapan. Apalagi banyak orang yang sudah meninggal dunia mendahulu kita ya, dan seterusnya. Maka kita yang masih hidup bersiap-siap, persiapan. Nah, ini keutamaan yang pertama. Muhasabah adalah perintah dari Allah dan juga menunjukkan indikasi ciri orang yang bertakwa ya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Maimun bin Mihran juga pernah mengatakan innahu la yakunul 'abdu taqiyan, sesungguhnya seorang hamba tidaklah dikatakan hamba bertakwa hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabatan ya minasyariki li syarikihi, sampai betul-betul ia lebih unggul bermuhasabah dibandingkan pedagang ketika muhasabah menghitung-hitung omsetnya. Ya, jadi tidaklah seorang hamba Allah itu dikatakan bertakwa sehingga ia sering-sering bermuhasabah sampai mengalahkan muhasabahnya, menghitung-hitungnya pada pedagang yang menghitung omsetnya. Jadi kita harus lebih unggul ya. Kalau mereka kan urusan dunia yang dihitung ya, money, fulus dihitung. Kalau kita tidak, hati kita bagaimana, tauhid kita, manhaj kita, amalan kita, sedekah kita,
ya, bacaan Quran kita, ketaatan kita, itu terus kita hitung. Makanya banyak para ulama ketika meletakkan kepala di atas bantal, maka mereka bermuhasabah. Dari bangun subuh dia ngapain, ada nggak menzalimi orang, menzalimi tetangga, ada nggak lisannya yang mencaci maki, dan terus bermuhasabah setiap malamnya. Kemudian keutamaan muhasabah yang kedua adalah bahwa muhasabah itu merupakan amalan orang yang cerdas, orang yang kuat. Muhasabah ini menunjukkan ya amalan orang yang cerdas, orang yang kuat. Kalau orang sering-sering bermuhasabah menunjukkan dia al-kayyis, dia orang yang cerdas, yang kuat, bukan lemah. Ya, sebagaimana Shaddad bin Aus mengatakan, Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang kuat adalah mandana nafsahu, orang yang terus mengintrospeksi dirinya, ya, untuk sebelum ia diintrospeksi, dihisab nanti pada hari kiamat. Nah, ini orang yang cerdas, orang yang kuat, ya. Mandana nafsahu, orang yang menghisap dirinya sebelum kelak ia dihisab. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang semangat beramal amalan-amalan setelah kematian. Amalan-amalan yang akan bermanfaat nanti setelah kematian. Ya, karena setelah mati ya ada amalan-amalan yang bermanfaat, ya, bermanfaat untuk di alam barzakhnya, lebih-lebih nanti bermanfaat di akhiratnya. Amalan itu banyak, ya, istighfar, sedekah, infak, ya, salat, saum, dan seterusnya. Banyak amalan-amalan yang pahala dan manfaatnya akan dirasakan setelah kematian. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, orang yang bahlul, orang yang lemah, tidak kuat, yaitu man atsba'a nafsahu hawaha, orang yang membiarkan nafsunya mengikuti hawanya, membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan saja kepada Allah, tidak serius. Ya, hanya berangan-angan, kemudian dia biarkan nafsunya, apa mau diinginkan nafsunya diikutin terus. Nafsunya pingin khamar, dia minum khamar. Nafsunya pingin bermain wanita, dia bermain wanita. Nafsunya pingin riba, dia riba. Ya, ini al-jahil atau al-ajiz. Maka orang yang cerdas, yang kuat adalah orang yang terus bermuhasabah, ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Baihaqi, dan Ibnu Majah. Nah, itu keutamaan yang kedua, bahwa orang yang rajin bermuhasabah ia merupakan orang yang cerdas, orang yang kuat. Keutamaan yang ketiga, muhasabah dapat meningkatkan takwa dan meringankan hisab seseorang di hari kiamat. Muhasabah dapat meningkatkan takwa dan meringankan hisab seseorang nanti di hari kiamat. Sebuah asar yang sangat masyhur, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya beliau pernah mengumpulkan orang-orang kemudian mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wa tazayyanu lil 'ardil akbar, ya, yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, fa innama yakhifful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Ya, perkataan Umar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhd dan juga Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus As-Salikin. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian, introspeksilah, hisablah jiwa kalian, hati kalian, diri kalian sebelum kelak kalian akan dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu,
timbanglah amalan-amalan kalian sebelum juga kelak amalan kalian akan ditimbang. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan berbekallah, persiapkanlah bekal untuk hari yang sangat dahsyat, hari yang luar biasa dahsyatnya. Yauma la takhfa minkum khafiyah, pada hari tidak ada sedikit pun yang bisa disembunyikan. Ya, sebagaimana firman Allah tadi apa? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat itu semuanya tu'radun, semuanya akan dinampakkan. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Allah juga mengatakan yauma tublas sarair, pada hari semua rahasia-rahasia akan dibongkar. Ya, contohnya di dunia dia berbuat maksiat, atau dia pernah nyembunyiin uang orang, korupsi dan seterusnya, ditanya KPK nggak ngaku dia, enggak, saya nggak korupsi, saya nggak pernah korupsi, demi Allah nggak pernah. Ya, atau di lembaga ini, lembaga itu, di yayasan, ditanya kemana uang ini, enggak, saya nggak pernah menggelapkan dana bos dan seterusnya. Tenang aja, nanti semuanya kebongkar di akhirat. Oh si fulan ternyata yang korupsi selama ini. Oh si fulan yang menyembunyikan handphone saya. Oh si fulan ternyata yang selama ini menzolim. Oh si fulan ternyata yang selama ini meng-SMS saya, mengancam. Semuanya terbongkar. Yauma tublas sarair, semua orang akan tahu. Nah, kemudian Umar mengatakan apa? Fa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab seseorang itu akan diringankan nanti pada hari kiamat apabila orang itu sering-sering muhasabah di dunia. Berarti muhasabah dapat meringankan hisab seseorang nanti pada hari kiamat. Karena kalau dia bermuhasabah di dunia, biasanya akan meningkat takwanya, meningkat keimanannya, meningkat amal solehnya, sehingga dapat meringankan nanti hisabnya di akhirat. Nah, ini perkataan Umar yang sangat masyhur, ya, yang menganjurkan kita semua agar banyak-banyak sering-sering bermuhasabah, sering-sering introspeksi diri, introspeksi hati, introspeksi amalan. Nah, dan tak sedikit pun yang luput dari perhitungan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun Allah hitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil apapun kebaikan, dia akan lihat nanti di akhirat pahalanya. Dan sekecil apapun maksiat yang dilakukan, akan dilihat juga nanti balasannya. Maka tidak boleh meremehkan kebaikan. Nabi pernah mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan meremehkan kebajikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar menebar senyum atau bermuka yang berseri di hadapan saudaranya. Dia pun tidak cemberut, tidak cuek, tidak wajah yang berseri. Ya, tabassamuka fi wajhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga merupakan sedekah. Ya, merupakan sedekah. Jadi jangan diremehkan sekedar perkara senyum, gimana kabar, alhamdulillah, kaifa haluk, masyaallah, senyum, ya. Jangan kepada orang lain dia senyum, begitu pulang ke rumah sama istrinya tidak senyum, ya. Maka bapak-bapak kalau ingin tahu barometer laki-laki atau ikhwan itu baik atau tidak, lihat dia ketika sama bininya. Barometer ikhwan ini baik atau enggak sih orangnya? Ya mungkin kalau di kantor, masya Allah, senyum, petani disapa, ya tukang sayur disapa, tukang jamu, mbok jamu gimana, senyum. Kok pulang ke rumahnya, bininya kadang tidak senyum. Ya,
Jadi Nabi yang bilang begitu, barometer baiknya laki-laki itu ya ketika sama keluarganya. Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para laki-laki yang berbuat baik kepada bininya, ya, yang paling berbuat baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling berbuat baik kepada istriku, kepada keluargaku. Jadi barometer kita ini baik atau tidak, lihat di dalam rumah. Ya, lihat di dalam rumah. Maka bagi bapak-bapak yang masih KDRT umpamanya, atau yang masih dikit-dikit menzolimi, ya, tidak berkasih sayang dan seterusnya, muhasabah, terus introspeksi diri. Sampai kapan? Bukankah Nabi juga mengatakan rifqon bil qawarir, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Jadi ibaratnya seorang istri bagaikan gelas-gelas kaca, jangan sampai retak, apalagi pecah, ya. Apalagi gampang mengatakan kalau nggak suka ya sudah. Nah, ini suka gitu ya, kadang kalau udah emosi laki-laki, kalau nggak suka ya sudah, ya sudah, itu kadang ya sudah. Sering bertanya kepada saya, Ustaz, gimana kalau ada suami bilang ya kepada istrinya umpamanya ngambek, suaminya juga lebih ngambek, ya sudah sana pulang, ya sudah sana pulang. Ini termasuk talak atau tidak? Kata-kata ya sudah, gitu kan? Ya udah kalau gitu saya pulang ke rumah orang tua, udah ceraikan saya. Suaminya nggak bilang kamu cerai, dia bilang ya sudah. Ini kata-kata ya sudah ini maksudnya apa? Talak atau tidak? Dan itu kadang berkali-kali diucap ya sudah sana, ya pulang sana, dan seterusnya. Ya, ini harus diintrospeksi, harus lemah lembut dan romantis seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang kedua, ya. Jadi muhasabah dapat meningkatkan takwa dan juga meringankan hisab kita nanti pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang ketiga, yang keempat, yaitu muhasabah dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Muhasabah dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, karena salah satu cara bermuhasabah adalah sering-sering mentazkiyah nafsu kita. Ya, salah satu di antara cara bermuhasabah yaitu tazkiyatun nafs. Terus membeningkan hati kita dengan meningkatkan tauhid, kerjakan salat 5 waktu, puasa, ya, kerjakan amalan-amalan yang sunnah dan seterusnya. Itu cara mentazkiyah hati kita, dan itu juga tata cara bermuhasabah. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses, telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dia terus muhasabah bagaimana supaya jiwanya benar-benar ya bening, ya jernih, tidak gampang KDRT, tidak gampang dengki, iri, apalagi di pilpres zaman sekarang, ya. Dikit-dikit orang yang dengki, iri, terus lisannya mencaci maki di TikTok, di YouTube, di IG dan seterusnya. Hati-hati, muhasabah. Jangan sampai orang sedang berkontestasi, kita malah mengurangi amalan, ya, dengan ikut-ikutan mendengki, mencaci maki. Ya, bahaya. Nah, maka ketika Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, dimulai dulu dari sumpah untuk menjelaskan saking pentingnya membeningkan jiwa. Sampai 11 kali Allah bersumpah, ya, wasyamsi waduhaha. Terus apa lagi? Wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha. Terus wal laili idza yaghshaha. Terus was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwa. Sampai 11 kali. Jarang Allah bersumpah sebanyak itu, sampai 11 kali. Mana jawabul qasamnya? Jawaban dari sumpah-sumpah yang 11 ini, Allah kepingin mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi untuk menyatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses,
telah beruntung orang yang mentazkiyah hatinya, dimulai dulu dengan 11 sumpah. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya tazkiyatun nafas. Bagi yang belum tazkiyah, maka terus bermuhasabah, ya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada juga yang mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Sepertinya pernah kita jelaskan sini, ya. Utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat. Kalau belum bening, belum lembut juga, belum ini juga hatinya, cari di 3 tempat ini. Siapa tahu hatimu akan menjadi jernih, bening, tidak lagi gampang iri, dengki, KDRT dan seterusnya. Pertama apa? Inda sama'il Qur'an. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan yang didengerin di mobil lagu terus ya, lagu-lagu. Sering-sering dengar murattal ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, wa fi majlisi dzikr, ya, cari hatimu di tempat yang kedua, yaitu di majlis ta'lim, majlis ilmu. Bagi yang masih keras hatinya, datang ke majlis ta'lim. Bagi yang masih suka KDRT, menzalimi istrinya, datang ke majlis ta'lim. Bagi yang masih pelit kepada anaknya minta mainan nggak dikasih, anaknya minta perosotan juga nggak dikasih, pelit, datang ke majelis ta'lim. Ya. Baru yang ketiga, kalau masih keras juga belum ketemu hatinya, cari di tempat yang ketiga, yaitu wa inda awqatil khalwah, di waktu-waktu berkhalwat, menyendiri, hanya dia dan Allah. Ya. Di waktu-waktu sepi, di waktu-waktu berkhalwat, berdoa hanya dengan Allah. Siapa tahu di situ hatinya luluh, ya, sampai kapan dia begini terus. Kemudian beliau mengatakan, idza lam tajid qalbaka fi hadhihi thalathah, jika kamu belum menemukan hatimu di 3 tempat ini, berarti keterlaluan, ya. Fasalillaha qalban, minta hati yang baru kepada Allah. Fa innahu la qalbalaka, karena hakikatnya kamu sudah tidak punya hati. Ya, jadi kalau orang sering mendengar murattal, sering hadir di majelis ta'lim, terus sering tahajud berdoa dengan Allah, masih aja KDRT sama istrinya, masih menzalimi keluarga, masih menghadirkan yatim, masih pelit, tidak infak sedekah, masih suka iri, dengki, keras hatinya, ya nggak tahu lagi gimana lagi. Berarti sepertinya hatinya sudah ron. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, hati-hati kalau sudah ron, ini bahaya. Tidak ada secercah pun, sedikit pun, sudah ron. Maka penting untuk terus kita bermuhasabah, ya. Qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang sering-sering bermuhasabah akan mengantarkannya kepada kesuksesan, kebahagiaan. Keutamaan yang kelima, bermuhasabah dapat mendatangkan pahala dan kebaikan serta memasukkan seseorang ke dalam surga. Bermuhasabah dapat mendatangkan pahala dan kebaikan serta dapat memasukkan orang ke dalam surga. Allah berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang khafa, orang-orang yang takut dengan maqama rabbih, orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, dia takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia berusaha untuk terus mencegah hawa nafsunya. Jangan mengikuti hawa nafsu terus, tapi berusaha untuk terus dicegah. Kalau orang yang seperti ini ada rasa al-khauf, rasa takut kepada Allah, dan dia mencegah hatinya, jiwanya, jangan sampai nafsunya berbuat maksiat, dia berusaha menahannya, maka natijahnya, ya, pahala yang dia dapatkan adalah fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Ya, maka perlu kita bermuhasabah. Kalau masih hati kita
terlalu berani, tidak takut bermaksiat kepada Allah, maka bermuhasabah. Apa yang menyebabkan kok seperti itu? Ketika di waktu ramai dia takut kepada Allah, masya Allah, takut dia kepada Allah. Tapi begitu sudah ba'da isya sendirian berani. Ini banyak yang terjadi ya, banyak sekali yang terjadi. Di kala rame dia masya Allah taqiyun, orang yang sangat bertakwa, takut dia kepada Allah. Tapi di kala sepi, di kala sendirian, berani dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Ini yang menyebabkan amalan-amalan orang gugur bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya, debunya itu kecil-kecil. Kalau antum punya rumah pagar atau punya rumah ada ventilasi kecilnya, ada matahari tembus ke dalam ruangan itu, antum akan melihat ada debu-debu kecil yang berterbangan di cahaya matahari. Seperti itu nanti di akhirat akan dihancurkan, sirnakan amalan-amalan orang selama dia di dunia. Kalau dia sendirian tapi masih berani melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, maka akan dihancurkan semua sia-sia amalan-amalannya. Ya, hadisnya panjang. Ya, Nabi menjelaskan di dalam hadis bahwasanya ya, seseorang tersebut, ada orang ya, di akhir zaman kata Nabi, orang ini beramal ya, akan tetapi nanti di akhirat amalannya tersebut fayaj'aluha Allah haba'an manthura, Allah jadikan amalannya hancur sia-sia, debu yang berterbangan. Maka Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum fa innana la na'lam. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu kami ciri-ciri mereka ini, beramal soleh di dunia kok tapi nanti di akhirat hancur sia-sia amalannya. Apa sebabnya? Nabi menjawab, fa innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwam idza khalau bimaharimillah intahakuha. Nabi mengatakan mereka itu saudara-saudara kalian, sama ahlu sunnah wal jamaah. Dia muslim, di atas sunnah, sama ikhwan-ikhwan kalian juga. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga rajin sholat tahajud, sama seperti kalian wahai para sahabatku. Mereka itu bukan orang malas, rajin tahajudnya. Tapi di akhirat nanti amalannya buyar sia-sia. Apa salahnya? Nabi mengatakan walakinnahum aqwam, akan tetapi kaum tersebut salahnya adalah idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau dia sendirian, ya, tidak ada manusia yang melihat, dia lagi sendirian, intahakuha, apa yang diharamkan oleh Allah berani dia melakukannya. Maka nanti di akhirat jangan salahkan siapa-siapa. Kalau amalan-amalan yang sudah kita bangun susah payah di dunia, haba'am manthura, hancur bagaikan debu-debu yang berterbangan. Nah ini, bagi yang masih melakukan hal-hal seperti itu, segera muhasabah. Sampai kapan saya kok berani di malam hari? Takut sama istri, takut sama anak, takut sama ikhwan-ikhwan, akhwat dan seterusnya. Tapi begitu sendirian, berani dia. Berani dia main judi, berani dia nonton itu di YouTube dan seterusnya. Bahaya. Ini yang menyebabkan amalannya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, ta'limnya, baca Quran, tahajudnya haba'am manthura, sia-sia. Segera berarti muhasabah. Jangan seperti itu terus. Kasihan kan kita sudah capek tahajud, capek ta'lim dan seterusnya. Jangan hancurkan. Jangan hancurkan. Gimana caranya? Begitu ingin membuka situs itu, jangan takut kepada Allah. Ittaqillah. Tapi nggak ada yang lihat, nggak ada yang ittaqillah. Takut kepada Allah. Allah Maha melihat, muraqabatullah. Ya, meskipun dalam kondisi sendirian. Kadang kalau kita buka YouTube, kadang suka muncul sendiri. Nah, disitulah godaannya. Pencet tidak, tekan tidak ya. Jangan lewatin.
Kan kita mau buka murotal, ada yang muncul. Buka kajian, ada aja yang muncul dan seterusnya. Ya, skip tidak. Ini tantangan yang luar biasa. Maka terus muhasabah, ya. Terus untuk bermuhasabah agar amalan-amalan yang sudah kita kerjakan jangan sampai sia-sia menjadi haba'an manthura. Ada sebagian ulama juga mengatakan maksudnya haba'an manthura bagi orang yang tidak mau bertaubat dan beristighfar. Biasa pokoknya tiap malam dia demikian, nggak mau istighfar, nggak mau taubat. Oh, kalau orang seperti ini nanti di akhirat amalannya benar-benar sia-sia, hancur. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, bermuhasabah menunjukkan dan mendatangkan kebaikan pada diri seseorang. Bermuhasabah menunjukkan baiknya seseorang dan mendatangkan kebaikan kepada dirinya, ya. Bermuhasabah menunjukkan baiknya seseorang dan mendatangkan kebaikan pada dirinya. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innal abda la yazalu bi khairin. Sesungguhnya seorang hamba itu akan terus senantiasa menjadi orang yang baik. Maka lahu wa'idun min nafsihi, apabila ia memiliki orang yang menasihati untuk dirinya, selalu menasihati dirinya, muhasabah dirinya. Wa kanatil muhasabatu min hammatihi, dan muhasabahlah itulah yang paling penting untuk mampu menasehati dirinya. Jadi nafsu kita harus ada penasehatnya, ya. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Mentornya, kalau apa lagi? Guru spiritual atau apalah, ya. Nah, nafsu jiwa kita harus mestinya ada penasehatnya yang menasehati tiap hari. Jangan sampai nggak ada. Dan yang paling penting untuk menasehati diri kita, jiwa kita adalah muhasabah. Jadikan muhasabah sebagai guru untuk terus menasehati diri kita agar jangan sampai kebablasan terus, ya. Ini perkataan Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kalaupun masih ada waktu nanti kita ceritakan tentang bagaimana muhasabah para sahabat, para ulama, tabi'in, ya, bagaimana mereka bermuhasabah. Yang terakhir, muhasabah dapat menjadi tameng dan cambukan bagi diri seseorang. Muhasabah dapat menjadi tameng, ya, dan juga cambukan bagi diri seseorang. Imam Malik bin Dinar pernah mengatakan, rahimallahu abdan qala li nafsihi, semoga Allah merahmati seseorang hamba yang senantiasa sering mengatakan kepada dirinya, lastu sahibatu kada, alastu sahibatu kada, bukankah aku yang melakukan maksiat begini, bukankah aku ini melakukan maksiat, melakukan dosa dan seterusnya, bukankah diriku itu. Tsumma dzammaha, kemudian ia mencela dirinya, kenapa kamu melakukan dosa itu, kenapa kamu melakukannya. Tsumma khattamaha, kemudian dia menggamparnya, menamparnya, kenapa diriku, kenapa melakukannya dosa tersebut, kenapa dilakukan. Tsumma alzamaha kitab Allah azza wa jalla fakana laha qaidan, kemudian setelah itu dia baru, ya, menjadikan kitabullah Al-Quran untuk wajib untuk jadi pedomannya, untuk menjadi panglimanya, untuk memimpinnya agar tidak lagi melakukan kemaksiatan tersebut, ya, kemaksiatan tersebut. Jadi ketika kita khilaf dan seterusnya, maka segera zammun, ya, segera cela dia. Itu namanya nafsul lawamah. Contohnya malam bermaksiat, paginya sadar dia, kenapa semalam bermaksiat? Itu kan buruk, itu kan mengantarkan kepada dosa, mengurangi timbangan Pak. Kenapa kamu lakukan? Kenapa? Celah dia, jangan anteng aja sampai malam lagi, santai aja dia. Oh, itu ciri-ciri nafsunya, nafsu ammarah. Tapi orang yang mulia, yang dipuji oleh Allah adalah orang yang memiliki nafsu lawamah, ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, saking mulianya orang-orang yang memiliki jiwa yang seringkali mencela
perbuatan-perbuatannya yang melanggar syariat agama Islam. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini tentang beberapa keutamaan fadilah bermuhasabah. Nanti di sesi kedua mudah-mudahan kita bisa sebutkan beberapa kisah tentang para ulama yang bermuhasabah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit, yaitu kisah-kisah bagaimana beberapa sahabat atau ulama yang bagaimana mereka bermuhasabah. Pertama, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yauman, pada suatu hari, ya wa kharajtu ma'ahu, aku keluar bersama beliau, hatta dakhala haitan, ya, hatta dakhala haitan fasami'tuhu yaqul, sehingga beliau memasuki suatu ruangan, ya, tembok, dinding, sampai kata beliau aku sempat mendengar beliau mengatakan wa baini wa bainahu jidar, antara aku dengan Umar bin Khattab ada dinding, ada tembok, tapi masih sempat Anas bin Malik mendengar ucapan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab memuhasabah diri beliau? Umar, wahai Umar, Amirul Mukminin, engkau adalah seorang Amirul Mukminin, presiden, bakhin, ya, bakhin, wallahi, ya, bunayyal khitab, ya, la tataqiyannallaha aw la yu'adzibannak. Wahai Umar, engkau Amirul Mukminin, bakhin, wallahi, demi Allah, wahai Umar bin Khattab, ya, engkau hendak bertakwa kepada Allah ataukah Allah nanti akan mengazabmu? Ya, artinya jangan mentang-mentang Amirul Mukminin seorang presiden terus semaunya sembarangan dan seterusnya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, azab Allah sungguh sangat pedih, apalagi seorang pemimpin, itu berat, ya, sangat berat. Nah, Umar bin Khattab juga pernah datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Beliau pernah datang kepada Hudzaifah bin Yaman menanyakan tentang ada atau tidak deretan nama-nama orang munafik di catatan Hudzaifah bin Yaman ini, ada enggak nama beliau di situ. Beliau mengatakan, ya Hudzaifah, as'aluka billah, hal sammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Wahai Hudzaifah, aku bertanya kepadamu demi Allah, apakah ada namaku di deretan, ya, nama orang-orang yang munafik? Karena orang yang memegang catatan nama-nama orang munafik di zaman Nabi adalah Hudzaifah. Maka Hudzaifah menjawab, tentu tidak ada ya Amirul Mukminin, ya, tidak ada namamu, engkau adalah Amirul Mukminin, engkau seorang, ya, sahabat yang Masya Allah, ya, dan engkau adalah salah satu di antara al-mubasysyir bil jannah, orang yang dikabarkan oleh Nabi orang-orang yang pasti masuk syurga. Di antara 10 itu adalah engkau wahai Umar, tidak ada namamu wahai Umar. Umar mengatakan, wallahi law nadal munadi minas sama thumma yaqul ya ahlad dunya kullukum fil jannati illa rajulan wahida. Apa kata Umar? La dhanantu annani hadzal rajulul wahid. Demi Allah, sekiranya ada seruan dari langit yang mengatakan, wahai seluruh penduduk dunia, semua kalian masuk syurga kecuali cuma satu orang yang tidak masuk syurga. Apa kata Umar dengan muhasabah dirinya? Aku mengira aku yang satu ini. Masya Allah, Umar bin Khattab levelnya seorang Amirul Mukminin, sahabat yang mulia, sempat-sempatnya beliau bermuhasabah sampai datang kepada Hudzaifah bin Yaman hanya untuk menanyakan, ada enggak nama saya di antara orang-orang munafik? Jangan-jangan apakah saya ini termasuk orang munafik? Ya, dan seterusnya.
Luar biasa Amirul Mukminin. Maka kita yang levelnya tidak bukan siapa-siapa, maka hendaklah kita lebih dari itu terus bermuhasabah. Jangan terlalu pede dengan amalan kita, ya, belum tentu diterima oleh Allah. Maka muhasabah, tingkatkan, perbaiki, terutama keikhlasan. Karena banyak orang baca Quran, ngapal Quran, tapi kadang-kadang tidak ikhlas. Banyak orang belajar, mengajar, tapi kadang-kadang tidak ikhlas. Banyak orang berinfak, bersedekah, berjuang fisabilillah, tapi tidak ikhlas. Mereka inilah yang akan pertama kali diseret ke dalam api neraka. Mending nyeretnya biasa, wajahnya diseret, ya, fasahiba wajahu, diseret wajahnya sampai di neraka, baru dilempar ke dalam api neraka. Nah, ini bahaya ya. Penting bagi kita untuk introspeksi diri dan terus perbaiki niat kita, ya. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Pagi zaman sekarang banyak orang-orang, ya, yang membaca Quran, menghafal Quran, belajar, mengajar, infak, sedekah, supaya dikatakan dermawan, supaya dikatakan hafiz, supaya dikatakan Masya Allah alim, dan seterusnya, ya. Apalagi ustadz. Nah, ustadz ini nggak sembarangan jadi ustadz, ya. Justru dia yang pertama kali diseret ke dalam api neraka apabila dia yang menuntut ilmu, bahkan sampai ke Mesir, Madinah, Sudan, atau S1, S2, S3, pulang-pulang mengajar, berdakwah, Masya Allah. Kalau supaya dikatakan alim, supaya dikatakan orang alim, tidak ikhlas karena Allah, belajarnya, yang mengajarnya bukan karena Allah, tapi supaya dikatakan Masya Allah alim, ustadz kibar, Masya Allah, dia yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Enggak main-main yang namanya niat, ya, ikhlas karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Hasan Al-Basri atau Abu Sa'id, ya, dikenal dengan Abu Sa'id. Beliau pernah melewati suatu perkampungan. Kemudian di kampung tersebut beliau mendengarkan ada musibah kematian. Langsung beliau introspeksi, bermuhasabah, gimana kalau giliran dia yang menerima giliran musibah kematian tersebut, ya, mengerikan. Akhirnya beliau pulang ke rumah. Sampai datang waktu makan malam, maka keluarganya memanggil beliau, ya Abu Sa'id, al-asha, al-asha, wahai Abu Sa'id, mari makan malam, ayo kita makan malam, saatnya makan. Tapi beliau tidak enak rasanya makan. Kedua kalinya dipanggil lagi, ya Abu Sa'id, al-asha, al-asha, ayo makan malam, ada apa denganmu? Baru beliau mengatakan, tadi waktu aku melintasi perkampungan, aku menyaksikan, mendengar ada musibah kematian. Aku merasa tidak enak, karena gimana kalau diriku gantianku yang merasakan menerima musibah kematian tersebut. Sudah siapkah bekalnya? Apakah membawa qalbun salim, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, atau seperti apa? Mengerikan, ya. Maka beliau bermuhasabah. Beda dengan kita, tiap hari kadang kita innalillahi, oh ada kematian, ada kecelakaan, ada kematian, oh ada yang mati mendadak, oh dan seterusnya. Biasa kadang rasanya, tidak mau mengintrospeksi diri, ya. Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, ketika mendengar ayat Allah yang mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthut, pada hari itu di mana manusia, ya, bagikan bulu-bulu yang berhamburan, diluluhlantahkan, hancur, beliau langsung menangis, ya, dan seterusnya menangis. Setiap mendengar ayat itu beliau menangis. Nah, muhasabah, introspeksi, ya, apabila ketika membaca Al-Quran, ya, ketemu dengan ayat itu beliau menangis. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang tentang adab, ya, tentang hari kiamat, tentang adab. Ada An-Naba, ya, apalagi Al-Ghashiyah, ada Al-Qari'ah, ya, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, banyak, ya, tentang hari kiamat, azab, dan seterusnya. Nah, dan banyak lagi para ulama, ya, bagaimana mereka bermuhasabah. Ada yang menghitung umurnya,
usianya umpamanya sudah 60 tahun. Sekiranya di usia 60 tahun itu sehari dihitung satu maksiat, sehari dihitung satu dosa, 60 berarti berapa dosanya? Ya 60 ya, 60. Dia mengatakan, gimana kalau sehari dosanya 10? Ini kalau 60 tahun umurnya, kalau umpama dosanya sehari itu satu, ya berarti 60. Gimana kalau sehari itu dosanya bukan satu, 10 dosanya dikali 60 tahun. Ya, terus dia bermuhasabah, aduh celakanya aku, sudah umurku 60 tahun, ya dosa-dosa sehari itu berapa dosa, kalau dikalikan sudah berapa. Nah, maka dia terus muhasabah, mengintrospeksi. Ada juga disebutkan bahwasanya ada yang menyalakan lilin, terus dia diginikan telunjuknya di atas lilin, ya sambil mengatakan kepada dirinya, ya nafsu, wahai jiwaku, wahai diriku, masihkah berani maksiat kepada Allah? Ya, tidak takut dengan panasnya neraka ini, baru lilin aja enggak kuat. Gimana dengan neraka yang begitu dahsyat? Ya, masih berani seperti itu terus, masih tidak mau berubah. Ya, sampai kapan berubah? Ya, dan seterusnya. Apalagi kita umpamanya merasakan kemarau ya atau panas, itu juga bisa kita jadikan muhasabah. Waduh, panasnya luar biasa, padahal jarak matahari tinggi sekali. Gimana di mahsyar nanti jaraknya 1 mil, 1 depak, gimana panasnya luar biasa. Maka muhasabah ya, amalan-amalan hendaklah kita tingkatkan. Ya, karena semua itu nanti mampu ya memberikan kita pertolongan ya, dan teruslah raih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ya muhasabah para ulama. Ya, Ali bin Abi Thalib juga pernah keluar dengan pakaian yang sederhana, tunggangan keledai. Biasanya kan kalau presiden Amirul Mukminin unta yang mewah, ini biasa, keledai biasa ya, pakaian biasa, padahal presiden Amirul Mukminin. Maka ditanya, ya Ali, lima fa'alta hadza, anta Amirul Mukminin, kau kan presiden Amirul Mukminin, kok tungganganmu sederhana, pakaianmu sederhana? Maka beliau mengatakan, da'ni ahinad dunia, biarkan aku angin menghinakan dunia. Jangan sampai gara-gara jabatanku presiden Amirul Mukminin akhirnya aku terlena kemudian membangga-banggakan dunia. Tidak, biarkan aku menghinakan dunia, jangan sampai aku terlena dengan jabatan yang tinggi ini, dan seterusnya. Umar bin Abdul Aziz juga pernah meminta 1 dirham kepada istrinya Fatimah. Ya Fatimah, punya enggak beberapa dirham? Buat apa suamiku? Aku ingin beli anggur, aku pingin makan anggur. Orang-orang kaya banyak makan anggur, aku pingin makan anggur. Minta beberapa dirham. Istrinya heran, engkau kan seorang presiden, Amirul Mukminin, tidak punya meskipun 1 dinar, ini bahkan dirham tidak punya. Kenapa kau lakukan semua ini Amirul Mukminin? Cuma beli anggur nggak mampu? Presiden, ya mestinya banyak uangnya dan seterusnya. Kenapa engkau begini wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, ini jauh lebih ringan bagiku daripada siksa Allah nanti hari kiamat. Karena jabatan presiden, jabatan pemimpin itu tidak main-main. Ya, mana yang memang uangnya, ya uangnya, mana yang bukan haknya, maka itu baitul mal ya. Ya, para ulama, ya para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, ya, untuk mereka bermuhasabah, karena itu sangat penting ya, agar ingat lagi, jangan sampai lalai. Nabi juga bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat, ya perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, ya wa huwa al maut, yaitu maksud beliau adalah kematian. Jadi sering-sering kita mengingat penghancur kelezatan tersebut, agar mudah-mudahan dengan begitu kita introspeksi, akhirnya kita sadar, kita kembali, dan terus ya kita istiqomah konsisten menjadi hamba Allah yang betul-betul baik, bertakwa ya, dan betul-betul takut dari azab Allah Subhanahu. Yang bisa kita sampaikan selanjutnya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Setelah saya bahas dan sebuah kesempaatan dan saya jadi apa yang bisa bermuasabah diri saja. Baik, terus selanjutnya silakan ada yang mau bertanya, baik yang langsung atau melalui kertas. Tidak ada yang bertanya. Sudah paham semua ya?
Oh ada. Baik Ustaz, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat membaca atau mendengar kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat, lalu kita menangis karena kagum dan terharu, apakah ini termasuk air mata yang keluar karena Allah Ta'ala? Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan sangat bagus. Ketika membaca sirah atau sejarah, apalagi sejarahnya ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka ada beberapa kisah beliau yang mengharukan ya, bagaimana beliau ya di kehidupan di Mekah sampai harus berhijrah ke Madinah. Ya, belum lagi ada yang mencaci maki, belum di Taif dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba air mata mengalir dan seterusnya. Maka tentu ini adalah dampak daripada bagaimana ya ketika ia membaca sirah Nabi, orang yang sangat ya kita cintai, kemudian tiba-tiba air mata mengalir, maka tentu ya ini adalah air mata kejujuran ya. Betapa orang yang sangat mulia ya, orang yang dimuliakan bahkan sebaik-baik manusia di muka bumi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi seperti itu ke kondisinya ya, yatim ya, piatu ya, dan kehidupannya luar biasa, ujian, tantangan dan seterusnya. Bahkan Allah menghiburnya, menghibur beliau, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dihibur oleh Allah sehingga tetap semangat, terus jadi Rasul, terus jadi Nabi, jangan patah semangat ya. Kalau azan namamu, rafa'na laka dzikrak, disebut-sebut namamu kalau orang azan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benar kata Allah ya, diangkat namamu, setiap azan berkumandang namamu disebutkan, wa asyhadu anna Muhammadar, dihibur Nabi, akhirnya Nabi terhibur, Nabi konsisten, semangat terus, jangan patah semangat meskipun dicaci maki, intimidasi, bahkan mau dibunuh, dikepung dan seterusnya. Luar biasa ya. Maka tentu jawabannya tentu itu bukanlah air mata yang dibuat-buat, tetapi air mata kejujuran, bukti bahwa dia benar-benar cinta kepada ya seorang Rasul, dan betapa bagaimana ia mampu untuk menjadi penyemangat untuk estafet tetap menjaga dakwah Nabi, yaitu mensyiarkan sunnah ya, mensyiarkan sunnah. Ini menunjukkan lemah lembutnya hati. Karena Ibnu Qayyim mengatakan semakin jarang air mata menetes itu menunjukkan qaswatul qulub, kerasnya hati ya. Apabila dia sekedar membaca sirah terus menetes, nah ini menunjukkan berarti hati tidak keras ya, hatinya lemah lembut ya, meneteskan air mata saking terharu dan tersentuh dengan sejarah ya sirah orang-orang yang mulia. Wallahu taala alam. Yang kedua Ustaz, saat ingin memberi makan buka puasa kepada kerabat, tapi kita tahu bahwa dia berpuasa tidak sholat, apakah kita tetap mendapatkan pahala memberi makan orang yang berpuasa? Dia puasa tapi Nah, bagaimana hukumnya di bulan Ramadan umpamanya memberikan orang takjil ya, takjil buka puasa, sedangkan dia tahu atau kita tahu dia tidak sholat. Perkara sholat perkara yang beda, puasa juga perkara yang berbeda ya. Ini kewajiban, ini juga kewajiban. Maka orang yang berpuasa tersebut puasanya tetap sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan sholat. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak? Jangankan orang yang tidak sholat, orang kafir pun, nah Nabi sering memberikan ya bermuamalah dengan baik. Nabi memerintahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, pergaulilah, berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang. Nabi tidak mengatakan wa khaliqil muslimin. Nabi tidak mengatakan wa khaliqil mu'minin, wa khaliqi ahlus sunnah faqat, tidak. Tapi wa khaliqin nas, pergaulilah manusia secara umum dengan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik itu memberi ya. Perkara dia tidak sholat itu bukan urusan yang memberi, urusan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang penting dia memberi ikhlas karena Allah,
maka dia tetap akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala dan kebaikan. Ya, Nabi juga mencontohkan, ya, Nabi yang memberikan makan orang Yahudi yang buta di pasar. Nabi juga menjenguk orang, ya, pemuda yang Yahudi ketika sakit. Nabi menjenguknya dan seterusnya. Bermuamalah, ya, akhlakul karimah. Maka ketika ada orang yang berpuasa namun mungkin dia malas sholat, ya, kan kita belum tahu apakah meninggalkan sholatnya karena malas, apakah karena sengaja, ya, meyakini sholat tidak wajib dan seterusnya. Itu nanti ada hukum-hukum tersendiri. Namun secara umum dia tetap mendapatkan kebaikan, pahala, karena berdasarkan hadis Nabi, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut, ya, berpuasa tersebut. Jadi pahala puasa dapat, tapi orang ini mendapat dosa dari satu sisi karena dia meninggalkan sholat. Apakah dihukumi kafir? Tunggu dulu, harus ditanya dulu, ninggalin sholat karena apa? Karena malas, atau karena apa? Ataukah karena memang sengaja, atau tidak meyakini itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam? Nah, harus ditanyakan dulu, ya. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan di luar tema. Apakah yang dimaksud dengan Khurasan, karena Afghanistan menyebutnya diri sebagai Khurasan? Lalu apakah Taliban itu kelompok yang sesat atau tidak? Khurasan, ya. Nah, Khurasan. Nah, negeri Khurasan, wilayah daerah Khurasan. Pertanyaan ini wallahu taala alam, saya tidak bisa menjawab, apalagi pertanyaannya apakah Taliban ini sesat atau tidak. Ya, wallahu taala alam, saya belum mendalami bagaimana akidah orang-orang Taliban, bagaimana ini dan seterusnya. Apakah dia termasuk orang-orang Khawarij yang memberontak ingin merebut kekuasaan dengan cara ini dan seterusnya. Ala kulli hal, secara umum dalam Islam kita dilarang untuk kudeta, dilarang untuk berdemo, dilarang untuk melakukan hal-hal yang dampaknya lebih buruk, ya, bahkan bertumpah darah, ya. Maka oleh karena itu ketika Imam Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke dalam penjara, begitu beliau bebas, maka beliau tidak membalas, ya, beliau tidak membalas orang-orang yang memenjarakan beliau tersebut, karena beliau, ya, berpikir bahwa jangan sampai pertumpahan darah, jangan mendemonstrasi yang merusak ini merusak itu, jangan kudeta, khawatir nanti pertumpahan darah yang terjadi dan seterusnya. Maka di dalam Islam hendaklah kita perhatikan, ya, masalah ini. Al-wala wal bara', na'am, harus kita loyal kepada orang-orang muslim, mukmin, dan bara', berlepas diri kepada ini, maka tetap bertakwa, ya. Allah mengatakan, in tattaqullaha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Selama kalian betul-betul bersabar dan terus bertakwa, insyaallah tidak akan membahayakan kalian makar-makar mereka tersebut. Namun ada orang yang memang terburu-buru, dia berpikir nanti kita akan ini, nanti dan seterusnya. Akhirnya muncullah beberapa ideologi, akhirnya ayo kita kudeta, ayo kita demo saja, ayo kita runtuhkan ini dan seterusnya. Akhirnya banyak kita saksikan pertumpahan darah. Yang tidak salah pun ikut-ikutan pertumpahan darah, anak-anak banyak meninggal dan seterusnya. Maka wallahu taala a'lam, mudah-mudahan ada ustadz yang lebih berkompeten untuk menjawab masalah-masalah Khurasan, Taliban dan lainnya. Wallahu taala a'lam. Karena juga kurang. Nah, afwan, Iran itu Syiah semua, apakah ada Salafinya? Nah, bahwasanya kita tidak bisa menghukumi apakah semuanya. Kita tidak tahu apakah ada beberapa orang yang di situ mendapatkan hidayah kemudian dia tidak ikut dengan akidah atau keyakinan aliran yang seperti itu. Namun aglabiahnya tentu, ya, kebanyakannya di situ tentu sudah dikenal bahwa itu adalah pusatnya, ya, bahkan mereka mendirikan, ya, Ka'bah sehingga mereka tawaf, mereka di situ. Nah, adapun ada atau tidaknya orang yang ini, wallahu taala alam, ya, di setiap wilayah pasti
ya selama dia betul-betul ikhlas untuk mencari hidayah, maka akan ada orang-orang yang mendapat hidayah dan bermanhaj salaf. Apalagi zaman sekarang sangat mudah ya untuk mendengar kajian-kajian ya syekh ini syekh itu dan seterusnya, dapat hidayah dan seterusnya. Wallahu taala a'lam ya. Wallahu taala a'lam. Setelah luar biasa, mudah-mudahan yang bertanya